Terus akhirnya Mbak Ivon mengirim balik? Enggak, kalau misalnya ini enggak ngirim balik karena saya udah sadar diri gitu kan. Saya nggak mau kayak gini-gini terus gitu kan. Jadi saya ngobatin badan saya dulu gitu kan. Saya nggak mentingin ke balik lagi kiriman dia gitu. Tapi sakit ini setelah Mbak Ivon pernah mengirim ya? Iya, sudah. Jadi Mbak Ivon pernah mengirim, terus sekarang sakit kakinya. Itu kenapa ya, Roy? Karena pengaruh dari black magic ya. Yang dia lakuin. Yang dia lakuin. Bisa hilang nggak penyakit saya ini, Mas Roy? Seharusnya bisa kalau punya tekad yang kuat, Mbak Ivon. Saya pengen, Mas Roy. Soalnya saya kan tulang punggung keluarga. Itu yang saya bilang ya dari awal. Iya, ya. gitu Ternyata kan. Kalau benar tanpa ya. saya, nanti anak-anak saya sama keluarga saya gimana? Itu yang saya lihat dari tadi. Ivon itu adalah produk punya laki yang nggak punya laki, dan nggak ada laki pun dia tetap hidup karena semuanya di tumpuan kaki dia. Bisa sembuh nggak? Itu tergantung, relatif. Restorannya apa sih? Maksudnya dagang apa? Saya Chinese food. Chinese food. Kayak ikan bakar, nasi goreng, cumi, udang, kayak gitu. Sampai sekarang masih? Saya tutup dulu ini baru 10 hari. Karena saya tidak menutupi gitu. Biasanya saya dapat 3 juta, 4 juta. Sekarang paling juga dapat 100.000, 40.000. Terus anak-anak dan keluarga gimana? Karena Anda kan tulang punggung. Ya makanya dari itu saya pengen bangkit lagi. Jadi supaya anak-anak saya, keluarga saya bisa tercukupi seperti dulu lagi, Mas. Iya. Kasian. Ini kamu gambar pocong. Kamu lihat di mana, Roy? Aku ngelihat apa yang dia lihat, memori yang tertangkap di situ. Saya melihat pocong karena saya mengambil memori data dia di kepalanya. Yang pernah dia lihat Yang itu. pernah Ya. dia lihat itu. Seperti ini. Iya, tuh. Melihatnya di mana sih? Itu pas saya mau tidur, dia itu datang. Kamu? Pokoknya, iya, Jadi setiap mau tidur dia datang. iya. Pokoknya saya kalau misalkan ada yang ngirim misalkan sesuatu ke saya, pasti saya juga nggak tahu, pasti lihat gitu. Entah pocong, entah genderuwo, Pocong, entah apa. genderuwo, dan segala macam ya. Iya, Itu kiriman orang, Roy. Iya, beberapa kiriman orang juga. Jangan sedih ya, Ivon. Kita akan bantu, dan saya lagi putar otak terus. Saya lihat rumah itu Chinese food ya. Ada satu lagi yang ingin saya bocorkan ke Mbak Ivon. Ada dua karyawan, iya betul, betul? betul. Saya ngelihat ada salah satu yang nggak jujur. Oh gitu. Kamu nggak tahu? Karena ya kalau yang satu itu adik saya kandung, kalau yang satu lagi saya memang dari luar. Dalam artian bukan saudara, bukan apa, memang saya cari dari orang. Iya, saya harus menerawang semuanya di sini. Dalam restorannya ada 2 yang kelola. Tapi katanya temen aku bilang, tapi Roy, salah satunya itu nilep apa ya? Ngambil, nyolong, curi. Iya, tidak jujur. Yang satunya jujur. Moga-moga setelah setelah dari meja kejujuran ini dan kamu pulang, saya nggak mau kamu pecat salah satunya atau ributin mereka. Dapetin bukti baru. Ada kamera CCTV kan? Nggak ada. Aduh sayangnya. Itu bukan berarti nanti akhirnya jadi malah curigaan juga gitu. Pasti mengganggu kan suasana kerjanya. Tapi Ya. belakangan aja jadi omsetnya jadi Iya. nurun. Biasanya kan saya dapat penglaris itu, saya kan bukanya siang, Mas Roy. Saya buka jam 1, tutupnya pun jam 1 setengah 2 malam, ya kan. Biasanya itu kalau misalkan saya buka warung itu jam paling telat jam 2 atau jam setengah 3, itu saya udah langsung dapat penglaris. Kalau ini sekarang enggak, Mas Roy. Jam 10 malam baru dapat. Gitu. Saya mengerti.
Ada pengaruhnya, Roy. Ya ada pengaruhnya juga, dan saya berpikir bahwa restoran ini nggak boleh ditutup, tapi mesti lanjut walaupun suka dan duka, naik dan turun. Pada tahun 2019 di bulan Februari tanggal 20 21 itu akan ada jawaban titik terang di Yvonne. Amin. Itu yang saya rasakan. Di Desember 2019 akan terjadi jawaban sesuatu, apakah ini akan tutup atau justru rezekinya makin lancar kayak banjir uang. Itu yang saya rasain, Yvonne. Kita baru ketemu sekarang, tapi saya udah membeberkan semua fakta-fakta. Nah, artinya kamu harus percaya deh yang aku omongin tadi. Badai nggak selalu ada dan pasti akan ada pelangi. Nah, di Februari itu nanti akan ada kejutan spesial. Kiriman-kiriman yang mengganggu itu bisa dihalang, Roy? Atau Kiriman-kiriman yang mengganggu bisa dihalangi. pocong dan lain-lain Iya. diapain sebaiknya? Gunakanlah garam kasar sih sebenarnya. Garam kasar ditabur semuanya. Dan jangan sampai ketahuan karyawan ya. Ditabur di Warung. Warungnya ditaburin. Kalau yang buat diri saya ini gimana Mas Roy? Kan susuknya ya? kadang-kadang kerasa sakit juga Mas. Tapi saya lihat jujur, ini bukannya gara-gara guna-guna juga sebenarnya kamu salahin. Saya ngerasa ini medis juga loh. Ada unsur medis di dalamnya. Jadi memang ada yang sakit secara kesehatan. Kalau kamu diemin aja Mbak Yvonne, diemin. Aku nggak tahu sampai bengkak atau apa deh. Karena ini medis beneran. Cuman kan anehnya kok rematik biasa kok sampai sakitnya itu sampai ke jantung. Setiap apalagi kalau misalkan saya ke warung itu langsung Mas Roy. Langsung apa? Langsung interaksi dalam artian sayanya itu badan tuh langsung nggak enak. Tiap mau berangkat usaha. Ada pengaruh dengan susuk yang dipakai nggak, Roy? Ada pengaruh dari susuk yang dipakai nggak? Alright. Ada. Ada. Oke. Pasangnya di mana ya, Mbak? Saya seluruh badan Berbentuk berlian. berlian, ditanam. Iya, Gosok-gosok terus hilang gitu. iya. Berliannya itu masuk ke dalam sel kulit paling luar kan sebenarnya. Belum pernah dilepasin ya? Dulu udah, ya kan. Saya minta lepas semua. Kata orang pinternya itu nggak bisa semua karena takutnya saya nggak kuat gitu. Makanya saya juga datang ke sini. Saya pengen, Lepas susuk iya, juga. betul. Gimana cara ngelepasnya, Roy? Oke, baiklah. Saya minta madu dan serbuk kopi. Kamu, Yvonne, punya PR. Ini dikembalikan ke Punya. yang punya ataupun dilarung ke laut. Gitu ya. Nggak, sayang ya masakannya nggak dibawa ya. Karena kalau misalnya masakannya dibawa, kita acak-acak, kita lihat gitu barang buktinya, kita lihat mungkin apa Ada masalahnya di capcay mana atau gitu apa ya, nanti kau lihat apakah ada sesuatu di dalamnya. Itu masak sendiri biasanya, Mbak? Iya, Nggak bawa sama sekali? enggak. Hari ini tapi udah seminggu nggak buka ya? Iya, saya tutup dulu. Kenapa sih seminggu nggak buka? Ya sekarang gini Mas Roy, ya kan. Nasi dari rumah mateng, ya kan, sampai warung itu Busuk. basi. Ayam pun kayak begitu. Ayam baru saya rebus, ya kan, sampai ke warung itu basi. Ya otomatis kan Mas, itu semua butuh modal lagi. Kok bisa gitu Jadi ya, Roy? lebih baik saya tutup dulu gitu kan, karena saya udah nggak ada modal. Nasi baru dimasak? Iya, sampai ke warung basi? itu, rumah sama warung itu nggak selang berjam-jam, cuma 10 menit saya nyampe. Sampai warung, selang 10 menit lah kita nasi ditaruh di warung, udah basi. Ayam juga? Ayam juga Busuk? sama, jadi bau busuk. Semua dagangan saya bau busuk.
Ini ada yang ngirim ya, Roy? Ada yang ngirim. Tapi saya nggak mau saya nggak mau tetap ini ada yang kirim ya, pasti ada yang kirim. Tapi Ivon, saya kan pengen kita tukar pikiran ya, mohon maaf sekali. Mbak Ivon, kamu kan di restoran. Ada dong makanan nasi sisa-sisa kadang kan. Ada. Saya pengen kamu ngelakuin PR kamu di jalanan, bukan di pantai. Karena nggak matching. Jadi di jalanan banyak pemulung, banyak orang yang butuh makan dan tidur di jalan. Tolong kasihin mereka makanan. Itu yang akan ngebuat backup jadi nggak terlalu parah gitu loh. Oh, untuk melawan emang kantornya gitu ya? Iya, kita lawan dengan cinta kasih gitu loh. Kita tetap masakin adalah seminggu sekali bagi-bagi makanan di jalan gitu. Jangan yang busuk tapi. Jangan yang busuk tapi. Yang bisa bener-bener yang bersih, yang lagi fresh. Layak makan ya. Layak makan, ada nasinya, ada ikannya, ada apanya gitu. Cobain deh, kamu lakuin itu selama 2 bulan. Saya yakin usaha dan rezeki kamu pasti naik. Karena apa yang ditabur itu akan nanti kamu tuai. Itu bisa melindungi Mbak Ivon juga dari kalaupun ada kiriman-kiriman itu ya? Betul sekali. Kalau ada kiriman santet, kalau ngelakuin banyak sosial di jalanan nih, benar-benar di jalanan abis-abisan, kasih makan gitu dong, itu bakalan nggak kena santet Ivon nih. Sebelum terlambat sih, Mbak. Iya. Iya Mas Roy, saya akan coba. Coba ya. Iya. I don't want. Jangan coba. Jangan akan iya. coba gitu, tapi Saya pasti coba. Oke. Itu sih yang bisa saya lakukan. sudah ada madu sama kopi. Terima Sama kasih. airnya buat itu. Oh iya, sorry, kuasnya juga lupa. Kuas. Kuas bersih. Maaf ya. Yang belum copot yang di bagian mana? Saya kurang tahu ya Mas. Soalnya lagi pas kemarin itu, pokoknya udah katanya sih udah semua gitu. Cuman kalau kata saya sih belum keluar semua gitu. Oh, Tuh. kelihatan bendanya beneran ada. Kemarin keluar. ada. Bu, tapi saya mau nanya deh, ini waktu pertama kali ngirim santet tuh apa sih alasannya, Bu? Karena saya sakit hati. Sakit hati karena persaingan bisnis, persaingan dagang atau gimana? Saya dulu kan kerja Mas, kan? Saya tuh dilengser dengan gitu aja. Sakit hati. Ya, Jadi ngirim santetnya ke orang yang ke bos bosnya? saya. Hah? Iya, ke bos saya. Dia sekarang kondisinya gimana? Saya bukan kirim santet ya, tapi saya cuman bikin bangkrut dia aja. Dia sekarang bangkrut. Bangkrut. Dan sekarang Mbak Ivon kondisi keuangannya, dagangannya juga Sama, saya pun mengalami kayak begitu. Makanya saya udah nggak mau kayak gitu-gitu lagi gitu kan, karena saya pun mendapat ganjarannya. Iya. Tapi yang dikirimin santet pernah tahu nggak Mbak Ivon ngerjain dia? Nggak pernah. Ada hubungannya nggak Roy, dengan kondisi Mbak Ivon sekarang? Ada sih sebenarnya. Tapi udahlah, karena hukum tabur tua ya, dia juga lagi sepi banget ininya restorannya. Jadi ya sama aja. Ini adalah kamu lagi running on karma. Jadi kamu Iya. lagi jalanin karma buruk itu. Betul, saya pun merasakan kayak begitu. Makanya kalau misalkan saya niatnya jahat lagi kayak dulu, saya balikin lagi. Bisa tambah Sampai parah ya? kapan gitu. Iya bener, sampai kapan gitu kan. Iya. Gak ada akan habisnya kan. Nah, Oke, baik. Terus saya mau coba gini, saya pernah keluarin susuk ya di nggak di program yang lain. Kemudian dia keluar dengan sendirinya. Tapi ada tapinya. Tidak semua orang mungkin bisa saya keluarin. Ya, itu harus kamu tahu dulu. Saya tetap usahain. Saya pakai madu dan kopi ini. Saya campur. Berarti masih ada susuk yang tersisa di badan Mbak Ivon ya Roy? Iya. Kamu pernah tawarin susuk nggak Dinda?
Enggak, Kalau ada yang nawarin, enggak mau lah. Kak, alasannya? Ya, Dinda mau kuat iman aja lah. Enggak percaya sama gitu-gituan juga sih. Takut nanti ada imbasnya kan. Biasanya ada imbasnya sih. Mm-mm. Dan itu udah hukum pasti. Saya boleh buka. Diturunin maskernya. Ya, Tuh ya. ya, saya minta izin ya Mbak Ivon. Atas Nanti nama nggak Roy kita Kiyoshi. tayangin kok ya. Saya minta izin sekali. Boleh. Takutnya kan kena mata dan segala macam. Oh. Ada kuas yang kecil lagi gak? Lebih kecil. Makasih. Segini? Ya itu tapi kotor. Yang Mohon maaf ya. kayak Banyak merem aja deh. Sebesar ini kira-kira. Banyak merem aja deh. Mohon maaf ya Mbak ya. Permisi. Nggak, kamu diam aja lehernya. Sebentar ya. Sebentar. Nikmatin aroma kopinya ya. Ini kopi, madu. Kopi dan madu adalah perpaduan yang sangat sempurna sekali untuk hawa negatif dan tentunya bagus untuk kulit juga. Jadi ini secara kesehatan juga baik, secara spiritual juga bisa melawan energi negatif begitu ya, Roy? Betul. Bentar ya. Bentar ya. Oke. I'm finished. Boleh Dipakai lagi boleh? dipakai lagi.